Moms, jadi video kali ini aku mau ngasih tahu, kalian pernah nggak sih dinyinyirin gitu sama orang sekitar kayak, "Ih, ASINya jelek tuh, anaknya sering gumoh tuh," gitu, "kok encer banget sih ASINya," gitu kan. Emangnya ada ya ASI yang jelek gitu kan? Oke, di sini aku bakal nge-share. Jadi sebenarnya ASI itu ya kan, air susu ibu, nggak ada yang jelek. Semua kualitas ASI itu bagus. Mau ibu makannya stik tiap hari, mau ibu makannya sayur asam tiap hari, produksi ASI, kualitas ASI itu tidak mempengaruhi apa yang dimakan ibu ya kan. Meskipun memang ibu menyusui itu harus makan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri gitu ya kan. Nah, jadi ketika ada yang komentar, "ASINya encer banget sih, jelek kali tuh," atau banyak banget yang share di sosmed kayak mereka tuh sedih, "Kenapa ya hasil pumpingnya aku kok ASINya encer banget gitu ya, apa nggak berkualitas, apa karena aku nggak minum ASI booster yang mahal gitu kan, atau yang lain-lain." Sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya ASI yang kental atau ASI yang encer itu nggak ada yang lebih baik, semuanya baik. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kandungan ASI itu ada 2. Yang pertama hind milk, yang kedua fore milk. Nah, hind milk dan fore milk sendiri itu apa sih gitu kan. Jadi fore milk itu dia tuh cairan ASI yang lebih encer, yang biasa orang-orang nyinyirin, "Kok ASINya encer?" Nah, itu namanya fore milk, ya kan. Dia itu mengandung lebih banyak air atau mengandung banyak fruktosa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kecerdasan otak dan nutrisi bayi gitu kan. Sedangkan kalau hind milk itu isinya lebih banyak kandungan lemak dan tujuannya untuk menaikkan berat badan anak. Jadi di sini nggak ada ASI yang lebih baik dan lebih jelek. Terus kenapa ya kok aku kalau pumping ASINya jadi encer gitu kan? Apa karena ASINya jelek? No. Jadi di sini kuasa Allah tuh bener-bener banget ya. Ketika kita DBF atau direct breastfeeding, jadi kita nenin langsung itu, ternyata di lidah bayi itu ada sinyal yang menghubungkan ke otak. Jadi dia tuh memberikan informasi kira-kira bayi itu sedang membutuhkan apa nih. Nah, biasanya ketika siang hari, ketika kita pumping siang hari atau nenin siang hari, karena cuacanya panas, gerah gitu kan, ketika bayi nen langsung, itu dia akan memberikan sinyal dari otak ke lidah kita kalau dia tuh haus gitu, dia tuh butuh minum gitu kan. Akhirnya ASI kita lebih banyak memproduksi fore milk. Nah, ketika malam hari, ketika cuacanya dingin, bayi butuh kehangatan gitu, terus dia enen langsung ke kita, itu akan memberikan sinyal yang kuat dari otak ke lidah bayi bahwa dia itu membutuhkan kehangatan. Akhirnya produksi ASI itu lebih banyak hind milknya gitu. Jadi nggak ada istilah yang namanya ASI itu jelek. Semua ASI itu baik untuk perkembangan bayi. Nah, di sini makanya kenapa bayi itu harus menyusu minimal 10 menit di satu payudara. Karena fore milk itu bisa didapatkan di 5 menit pertama menyusui dan hind milk selanjutnya di 5 menit berikutnya. Makanya kalau misalkan kok aku bayinya ASI tapi kok kurus gitu ya, berat badannya kurang gitu, coba dicek lagi menyusuinya udah benar atau belum. Dicek lagi apakah ketika menyusui itu selalu pindah-pindah gitu, kayak baru 5 menit terus pindah ke sebelahnya, baru 5 menit pindah lagi gitu. Coba dicek, berarti mungkin saja bayi itu hanya mendapatkan fore milk tapi kurang mendapatkan hind milk. Jadi minimal di satu payudara itu 10 menit lalu baru pindah ke payudara selanjutnya biar bayi itu mendapatkan full nutrisi dari ASI, dari kandungan ASI tersebut. Jadi jangan galau lagi ya Mams kalau misalkan pumping ternyata kok ASINya lebih encer gitu kan, apa mungkin dari ASI booster yang kurang bagus atau dari makanan yang kurang bernutrisi. No, udah nggak ada lagi pemikiran yang kayak gitu. Jadi jangan galau Mams, selamat menyusui dan terima kasih.